Pace bene, masih di Mea Culpa. Di video ini saya mau membahas tentang doa dan kuasa jahat. Bagaimana dua hal ini ada dalam pandangan kita atau bagian dari hidup kita juga. Oke, sebelum bicara tentang ini, saya mau tawarkan video tentang bacaan. Di deskripsi video ini saya buat linknya, silahkan dengan sukarela menonton bila dianggap perlu. Doa dan kuasa si jahat. Beberapa bulan terakhir ini saya mencoba untuk membuat video setiap hari tentang bacaan. Lalu saya berpikir, adakah buahnya? Begitu ya, adakah saya alami sentuhan sehingga memang membaca kitab suci setiap hari ini benar-benar berpengaruh untuk hidup saya. Dengan membaca kitab suci, ada keyakinan bahwa ini adalah bagian dari berdoa. Begitu ya, mencoba mengingatkan kita untuk membangun relasi dengan yang ilahi, dengan yang suci. Dan dengan itu, kita terbantu untuk menghadapi kuasa jahat di dunia ini. Yang harus kita akui, ada kuasa jahat dalam rupa-rupa yang sangat gampang mengecoh perhatian kita. Bahkan kita menganggap tidak ada kuasa si jahat, dan justru dengan cara itu dia berhasil memasuki hidup kita, dan tanpa sadar kita sudah di bawah kendalinya. Belum lagi karena faktor kelemahan badania kita, kelemahan jasmani. Jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, kita tahu apa yang baik. Kita tahu bahwa mengenal Kristus, ya itulah jalan kebenaran dan hidup bagi seorang Kristen. Tetapi pada kenyataannya mengapa masih juga ada kemungkinan ada beberapa peristiwa di mana kita itu lebih mengikuti ajakan si jahat, katakan begitu, untuk melakukan dosa-dosa yang kita sudah tahu salah tetapi kita buat, berbohong, menipu orang dengan cara yang sudah ditolerir, katakanlah dengan harga, dengan penjualan, atau dengan berdagang, atau dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang kita miliki, yang seharusnya kita bekerja sekian waktu tetapi kita kurangi karena kemalasan, karena ingin menipu, karena ingin menghindari ini dan itu. Banyak hal yang buruk. Lihatlah betapa gampangnya saya membuat contoh. Menunjukkan juga bagaimana dia dengan gampang masuk ke dalam pikiran. Pastor juga bahkan dalam kemudahan ini, ada teman di sini pastor berkata, saya masih muda, masih pecicilan katanya. Tanpa bermaksud menjadi permisif, tetapi harus dikatakan roh memang kuat, penurut, tetapi daging lemah. Dan rasanya butuh latihan supaya daging ini juga makin tangguh menghadapi cobaan-cobaan itu. Dalam arti, daging yang lemah ini mau mengikuti roh yang penurut itu. Dan usaha untuk melawan si jahat ini, kecenderungan ini hari demi hari. Saya dalam hal ini merasa bersyukur bahwa Ordo Kapusin di mana saya berada menyebut dirinya sebagai Ordo Pentobat. Karena ia masuk menjalankan panggilannya. Bukan berangkat dari kekudusannya, tetapi berangkat dari kesadaran betapa berdosa dan butuh, dan hanya jika ada bantuan dari Allah sendiri, hidup ini bisa dijalani dengan baik. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa yang gelap. Pemerintah yang gelap, penguasa yang gelap, melawan roh jahat di udara dikatakan.
Mau mengatakan dia tidak tampak, tetapi kita rasakan. Merasuki pikiran kita, tetapi kita tidak sadari selalu. Atau bahkan kita mulai tergoda dengan berkata, mana ada roh jahat. Itu kan hanya kecenderungan kita. Dalam situasi itulah dia merasuk lebih cepat, lebih efektif untuk menguasai pikiran dan hati kita. Dan karena itu, kalau masih ingat bacaan-bacaan sebelum Pentakosta, di doa Yesus yang panjang itu, ia berkata, engkau tidak harus mengambil mereka dari dunia. Bukan bahwa engkau harus mengambil mereka keluar dari dunia, tetapi engkau harus melindungi mereka dari si jahat. Kita dilindungi oleh Allah dari yang jahat. Nah, bagaimana bila ternyata si jahat ini lebih berhasil menguasai kita? Apakah si jahat lebih kuat dari Allah? Atau kita sendiri yang memilih untuk lebih menyukai kuasa si jahat daripada perlindungan dari Allah sendiri? Nah, ternyata dalam situasi ini, kuasa si jahat itu berkeliaran di mana-mana, dekat. Bahkan bukan hanya sekedar dekat, merasuk ke dalam pikiran. Dalam situasi ini, kita butuh dua. Serangan-serangan yang tidak tampak itu juga harus diantisipasi dengan pertahanan yang tidak tampak, yaitu dua itu sendiri. Kita berdoa bukan karena berangkat dari kekudusan kita, tetapi karena kalau tanpa doa saya tidak bisa hidup dengan baik. Bahkan ada orang berkata begini, berdoa juga begini-begini saja katanya. Ini harus dilihat dari sudut pandang lain. Jangan-jangan kalau tidak berdoa akan lebih buruk dari begini-begini saja. Nah, kembali ke pernyataan tadi di depan itu. Membaca kitab suci setiap hari bergunakah? Mungkin gunanya tidak selalu tampak dengan terang ya. Tetapi membaca setiap hari dengan hati setengah-setengah itu jauh lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Tetapi membaca dengan sepenuh hati tentu jauh lebih baik dari membaca setengah-setengah. Itu berarti bahwa melakukan kebiasaan yang baik yang mendukung orang untuk lebih dekat dengan Allah, kiranya itu juga merupakan salah satu cara untuk membuat orang lebih ingat untuk berdoa, untuk merawat hubungan yang intim dengan Allah. Merawat hubungan yang intim dengan Allah menjadi semakin penting bila kita menyadari bahwa cobaan selalu ada kepada kita untuk mengganggu kita. Si jahat selalu berusaha mengambil kita untuk jauh dari Allah, untuk berpaling, untuk ingkar dari Allah. Pace bene.